Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan pelajaran akhlak masih tentang khianat. Sekarang tentang hukmul khianat, status hukum khianat. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahaba adadu minal ulama ila annal khianata minal kabair. Sebagian ulama mengatakan khianat itu termasuk kabair, dosa besar. Kadzahabi wa Ibnu Hajar, seperti Zahabi dan Ibnu Hajar al-Haytami. Qala Zahabi, qala Allah Ta'ala, Az-Zahabi berkata, ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Surat 8 ayat 27. Qal Wahidi nuzilat hadil ayat fi Abi Lubabah. Kata Wahidi, penafsir, ayat ini berkenaan tentang seseorang yang namanya Abi Lubabah. Hina ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Bani Quraidah lamma hasarahum. Ketika diutus untuk bernegosiasi dengan Bani Quraidah. Ya, saat mereka dikepung. Jadi Bani Quraidah ini dikepung oleh Rasulullah dan sahabatnya karena sering membuat ulah, sering membuat gaduh. Wa kana aluhu wa waladuhu fihim. Sementara Abu Lubabah, keluarga dan anaknya masih di situ. Faqalu, lalu orang-orang Yahudi Bani Quraidah mengatakan, ya Abu Lubabah, wahai Abu Lubabah, ma taralana in nazzalna ala hukmi Sa'din fina. Fa asyara Abu Lubabah ila halqihi ay innahu dzabh fala taf'alu. Wahai Abu Lubabah, bagaimana pendapat Anda in nazzalna ala hukmi Sa'd fina? Kalau kami mengingkari, bagaimana pendapatmu kalau kami turun, ya? Artinya ala hukmi Sa'din fina, fa asyara Abu Lubabah, maka Abu Lubabah memberi isyarat ila halqihi, ke tenggorokannya. Itu ya, artinya. Memberi isyarat ke tenggorokannya. Kalau kalian berani berkhianat, dia memberi isyarat. Gitu ya. Ai innahu dzabhu, artinya mereka akan disembelih. Fala taf'alu, jangan pernah lakukan. Fakana tilka minhu khianatun lillahi wa rasuluh. Sebenarnya keputusan Abu Lubabah ini khianat. Qala Abu Lubabah fama zalat qadamaya min makani hatta uriftu anni akhun inni khuntu Allah wa rasulah. Famazalat qadamaya min makani, maka tidak geser kedua telapak kakiku dari tempatku sampai aku
ngerti bahwa aku ini khianat. Saya tetap berpendirian begitu sampai saya sadar bahwa saya telah berkhianat. Apa sih sebenarnya khianat dari Abu Lubabah? Ini kita yang belum tahu ya. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Atfum 'alan nahi. Artinya wala takhunu amanatikum. Jangan khianat pada amanat kalian. Qala Ibnu Abbas al-amanat al-a'mal alati i'tamanallahu 'alaihal ibad. Kata Ibnu Abbas, pengertian jangan khianat artinya jangan mengkhianati amal-amal, perbuatan-perbuatan yang Allah bebankan pada kita. Ya. Jadi Allah wajibkan pada kita, jangan sampai nggak dijalanin. Seperti sholat, zakat, puasa, haji. Padahal kita tahu, kita sanggup melakukannya, tapi kita menghindar. Itu namanya khianat. Aila tangkuduha, artinya jangan membatalkan khianat. Qala al-Kalbi amma khianatullah wa rasuluh fa maksiyatuhuma. Kata Imam Kalbi, khianat kepada Allah dan Rasul adalah dengan cara maksiat. Wa amma khianatul amanah, adapun khianat amanat, ya, amanat dikhianati. Faqulu wahid mu'taman. Alam maftaradahallahu alaihi insya khanaha. Setiap orang yang diamanati dengan kewajiban menjalankan sholat, zakat, lalu dia insya'a khanaha wa insya'a addaha. Dia bisa menjalankan, bisa juga tidak. Ya, la yatli'u alai ahad illallah. Sementara nggak ada yang tahu. Contohnya kita sholat, kebetulan nggak di rumah kan, ya bisa saja di jalanan itu kita nggak sholat, atau kita bisa sholat. Semuanya bergantung pada diri kita. Seperti kita puasa juga sama. Saat dilihat orang, kita nggak makan, kita nggak minum. Tapi saat sendiri, ya terserah Anda, mau makan, mau minum, nah itu. Tidak ada satupun yang tahu. Ya kan? Tapi wa antum ta'lamun, kamu sadar annaha amanatun min ghairi syubhat, bukan syubhat. Syubhat itu karena samar. Anda tahu bahwa itu tidak boleh, ya, tapi dijalankan. Jadi artinya nggak ada orang kita minum, kita makan. Lagi banyak orang mah, ya taat. Begitu di pengkolan belok ke warteg, contohnya makan di situ, keluar lagi aman, ya bisa begitu. Aila yurshidu kaida man khana amanatahu, artinya dia tidak mempermalukan diri dengan tidak menjalankan. Ai annau la yaftadihu fil aqibati bihirmanil hidayah, dia tidak mempermalukan diri dengan menihilkan hidayah. Ya maksudnya dia sudah tahu harusnya jangan, tapi dijalankan. Wa qala alaihi salatu wassalam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiq salasah. Ciri orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadzdzaba. Kalau bicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji ingkar. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanat khianat. Ya, tidak menepati. Summa sarada Zahabi al ahadits allati tahussu al amanat wa tanha an khianat. Kemudian Zahabi menggiring hadis-hadis yang menganjurkan untuk amanat dan menjauhi khianat. Nah, sekarang suwarul khianat, bentuk-bentuk khianat. Al-khianatu min sifatil munafiqin al-barizah. Khianat adalah salah satu sifat orang munafik. Jadi ciri orang munafik itu khianat. Seperti yang saya sering sampaikan, bahwa khianat itu berasal dari adanya ketidakjujuran. Ada kepentingan, ya. Jadi kalau dalam istilah perdagangan itu ada keuntungan.
ada keuntungan yang didapat dengan berbuat khianat. Kalau nggak ada keuntungan, pasti orang nggak mau khianat. Buat apa? Ya. Fal munafiq idza sanahat lau fursatul khianat lam yudiha. Orang munafik kalau ada kesempatan dia akan berkhianat. Au yada'aha tafutu, atau membiarkan tidak berarti. Ya, harban wara al maghnam. Kata di sini tuh ya, jaryan wara al maghnam, karena ada keuntungan. Ya, jadi dengan berbohong, dengan menyalahi janji ada keuntungan. Ada motivasi. Wa aslul hunun an naqsu. Asal dari kata khianat itu adalah berkurang, mengurangi. Kama anna asal wafa il at-tamam. Sebagaimana dasar dari pengertian wafa itu menepati, adalah menyempurnakan. Wastimaluhu diddul amanat li'anal khawun an-naqsu wa di'a. Dan amanat atau khianat itu lawan amanat, karena khianat mengurangi. Ya. Jadi khianat itu kurang terhormat, kurang tepat. Kama afsya'al khianat biqadri ma yu'azim qadra amanat. Wa ma afsya'al khianat biqadri ma yu'azim qadra amanat. Seseorang berkhianat, seberapa besar khianat yang dilakukan oleh seorang, itu tergantung sejauh mana dia menghormati amanat. Ya, artinya orang bisa berkhianat, besar kecilnya itu bergantung dengan sejauh mana dia menempatkan amanat. Kalau dia sangat meyakini amanat itu penting dalam hidupnya, pasti dia akan mengecilkan khianat atau tidak sama sekali. Tapi kalau dia tipe orang yang menyepelekan amanat, nah disinilah dia tidak menghargai amanat, pasti cenderung khianat. Nah, saya pernah sampaikan juga bahwa hidup kita dibanding dengan akhirat memang sedikit, tidak lama. Tapi kalau dibandingkan hidup kita di dunia, ya lama, ya, karena kita lebih lama usianya daripada kucing contohnya, daripada anjing. Usia manusia itu lebih di atas 50 lah rata-rata, 63 ya. Dalam masa 63 tahun itu kita bertetangga, kita berteman cukup lama. Kalau kita khianat, lama-lama ketahuan. Cepat atau lambat, tinggal waktu aja. Dan ujung-ujungnya, ya, kalau total jenderalnya kata orang, rugi. Kalau kita khianat, nanti kalau kita khianat, orang nggak percaya pada kita. Kalau kita dagang, orang nggak mau beli. Kalau kita ada jasa, orang juga tidak akan menggunakannya. Dan begitu seterusnya. Contohnya jadi guru khianat, ya, udah menyanggupi, terus ada permintaan lagi, kelihatannya lebih gede ini, yang itu dibatalin, lama-lama ketahuan, ya kan? Begitu juga kita ngutang nggak bayar, lama-lama ketahuan. Pertama memang berhasil, tapi kedua ketiga males ya sukaan. Utang nggak bayar, lama-lama ketahuan. Ya, memang kita untung di awalnya saja, tapi perilaku tidak jujur kan. Nah, jadi amanat inilah yang sebenarnya salah satu tujuan utama dari kita siam. Karena itu Anda kalau lihat rentetan ayat puasa ya dari 183 itu berakhir 188, 187 sebenarnya. Tapi ayat selanjutnya 188 itu bunyinya begini, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu makan harta sesama dengan cara batil. Wa tudlu biha ilal hukam, lalu kamu berikan kepada hakim-hakim, nyonggok. Ya, ikut terlibat pada mafia peradilan dengan
keadilan dengan keputusan yang memihak dia, dia untung, tapi nggak akan lama. Berapa sih hidup di dunia ini? Lama-lama kan dia setelah itu tidak berlaku kan dia nanti tetap bertetangga. Orang tahu. Ya, walaupun periode jabatan di Indonesia 5 tahun, berarti nanti setelah 5 tahun baru ketahuan. Tapi kalau lagi menjabat mah, karena didukung oleh aparat, menang terus dia. Suaranya didengar terus. Nanti kalau ada turun, kita lihat. Ya, kita lihat pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin pertama berakhir di penjara. Ya kan? Pemimpin kedua berakhir dengan hukuman. Diturunkan oleh mahasiswa. Pemimpin ketiga aman. Ya, cuma di mosi tidak percaya, ya kan? Pemimpin keempat diturunkan sebelum waktunya. Coba tuh. Sampai pakai celana pendek di istana negara. Itu akhir dari. Jadi yang mulus benar, baik menjabat atau tidak menjabat sama saja, tetap wangi, itu jarang orang. Dialah pahlawan bangsa. Ya, jarang yang begitu. Tapi bukan nggak ada sih, jarang. Kita lanjut sini. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat 33 ayat 72 yang pernah ditolak oleh makhluk-makhluk besarnya Allah. 3 makhluk raksasa buatan Allah menolak amanat. Yaitu surat 33 ayat 72. Kita perhatikan. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Kami pernah menawarkan amanat kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung. Nah, ini kan makhluk Allah yang besar-besar nih, raksasa ya. Fa'abaina, namun semuanya menolak. 3 makhluk besar yang Allah menolak. Wa asfaqna minha, mereka takut gagal. Sebab gagal berakhir di neraka. Ya, mereka ini cerdas. Mereka cerdas. Menolak. Kalau bakalnya nggak bisa, lebih baik jangan. Inilah manusia, saudara. Pada diri kita juga banyak kelemahan. Ya, kita lama-lama karena diberi amanat oleh Allah untuk menjadi manusia. Kita ini menjadi manusia. Kita membawa diri pasti tahu betul kelebihan dan kekurangan kita. Ya, contohnya kita sering gagal. Kalau megang uang sering gagal. Ya jangan pernah mau jadi bendahara. Itu aja. Wah, saya sering gagal. Ya, contohnya pernah dulu jadi bendahara malah tekor. Bukan khianat sih, tapi tekor kitanya. Nombokin itu. Waduh, uang saya malah habis. Gara-gara salah catat atau teledor gitu kan. Bukan saya untung, malah buntung. Nah, berarti kita sudah mengidentifikasi kita tidak cocok. Gitu aja sih, kita punya kesadaran di mana kita punya talenta gitu. Ya, kita untuk memberi pada orang tuh di mana kita punya di situlah. Sebaliknya, kita diberi amanat apa selalu berhasil. Nah, di situ Anda berarti ladangnya. Yang Allah peruntukkan untuk Anda, kan dalam Quran juga ada ya, amalun bisyakilatih. Jadi Allah tuh sudah mendesain manusia punya syakilat, punya talenta yang berbeda-beda. Karena itulah kita hidup bisa harmonis. Kita butuh orang, orang butuh kita. Itu di situ. Nah, ketiga makhluk raksasa ini menolak untuk memangku amanat. Ya, wa asfaqna minha, karena takut. Wa hamalahal insan, tapi manusia mau. Ketika ditawari amanat tuh mau. Kita sebagai keturunan Adam kebawa sifat Nabi Adam ini. Kita bukan nyalain bapak kita, tapi ini sudah kudrat. Yaitu apa? Kalau join yang dilihat untung dulu.
Nah, kita mau join nih, dipaparkan keuntungannya. Ruginya nggak dilihat. Maka sering orang join tuh berakhir dengan kegagalan. Hati-hati ya, kalau kita mustarikat istilahnya. Kalau dalam bahasa fikih itu syirkah. Sering orang join itu berakhir dengan penyesalan. Wa anwauha wa suwaruha katali. Sebagai berikut adalah bentuk-bentuk khianat. Pertama, khianatullah wa rasulah, khianat pada Allah dan Rasulnya. Ya, tadi sudah disampaikan suratnya surat 8 ayat 28. Surat 8 ayat 28. Wa amma khianatul amat faqulu mu'taman ala maka la falabi. Khianat pada Allah dan Rasul gimana? Yang wajib nggak dijalanin, seperti sholat. Yang paling rutin ya, paling rutin itu sholat. Yang wajib malah lain-lain, boleh. Seperti haji. Rukun Islam kelima adalah haji. Haji disyaratkan menjadi wajib kalau Anda mampu. Tapi ukuran mampu ini apa? Ukuran mampu tuh. Kalau menurut versi saya, Anda boleh beda ya. Boleh beda, boleh setuju, boleh enggak. Rumah sudah lunas. Mobil punya, lunas juga. Terus biaya-biaya di rumah nggak terlalu banyak lagi. Penghasilan lebih dari pengeluaran. Itu berarti Anda sudah wajib. Jadi kalau kita tidak daftar, ya jangan disalahin saya kalau nanti Anda digugat oleh Allah. Allah menyampaikan tentang haji, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur, tidak percaya, maka Allah kaya, tidak butuh Anda. Nanti Anda akan dihakimi. Kan? Tapi kalau sebaliknya gimana? Mestinya sih belum wajib haji karena masih butuh sana sini. Tapi Anda berangkat haji juga tidak menganiaya keluarga. Ya mereka tetap ternafkahi dengan baik. Nah itu sunnah, itu bagus itu. Hemat saya begitu, sebab haji sekarang kan siap-siapnya harus lama. Ya, biasanya kita bangsa Indonesia mampu itu ketika umur 40. Kata orang Jakarta merada rengsek gitu ya. Artinya ini sudah selesai, ini tagihan sudah selesai, rumah udah lunas. Umur 40. Biasanya, ya kalau Anda lebih cepat lebih bagus. Baru daftar. Lah ya berangkatnya 30 tahun, ya kan? Jadi lebih baik ngutang tak dulu sama mertua tuh, ya kan? Mertua lagi jadian. Utang aja nanti setahun, sebulan sekali dikredit lah gitu. Karena kan 60 juta sekarang kurang lebih, ya 30 tahun, berarti kan setahun 2 juta, benar nggak? Kan kita nunggunya 30 tahun. Sekarang ini 60 juta. Kurang lebih nih. 50 sekian lah. Berarti kan setahun cuma 2 juta. Kalau sebulan 150 ribu aja disisihkan. Udah cukup tuh. Ya, 200 lah. 2 juta 400 kan. Nah itu. Nah sisanya Anda tabung emas. Jangan rupiah. Dalam bentuk emas. Seperti kemarin orang nabung berapa 2 tahun ya, ada lompatan, beli 900, harga emas 1.600.000. Lebih dari 70%. Ini lompatannya. Untung gede itu. Ya kan sekarang masih mendekati 2 juta. Nah itu contohnya. Kalau rupiah ini melorot terus sih. Kalau kita simpan rupiah. Ya kalau untuk haji itulah. Jadi kita harus menyiasati, takut nanti di akhirat dituntut itu doang. Ya, rumah sudah lunas, mobil sering juga sudah lunas, bagus lagi. Pokoknya banyak kelebihan, tapi kita tidak memenuhi perintah Allah. Nah ini takutnya digugat oleh Allah. Adapun kalau sudah semuanya sudah kan enak, tinggal hak kita. Mau plesir kemana, tak kemana. Kalau sudah rengsek mah, ya.
Utamakan kewajiban dulu baru hak. Nah, kita kembali sini. Wa amma khianatul amanat. Nah, kemudian kalau khianat Rasul bagaimana? Kalau di dunia dai, di dunia saya nih, khianat Rasul itu jangan pernah menyampaikan hadis dengan kriteria yang berbeda. Contohnya doif ngomong sahih, sahih di ngomong doif. Yang dari sana berwarna, katanya cuma satu warna. Itu menurut saya pengkhianatan. Kalau ada dua pendapat, katakan dua. Kalau ada tiga, katakan tiga. Jujurlah singkatnya. Ya, kita jangan khianat. Sampaikan apa adanya. Walaupun pahit sih. Walaupun pahit. Ya, contohnya dimanapun kalau ada pengajian, laki sama perempuan boleh dua-duanya, yang paling siap ibu-ibu. Tampil duluan. Ibu-ibu dipastikan banyak yang masuk ke surga. Melebihi laki-laki. Kenapa? Karena saya melihat pengajian ibu-ibu lebih unggul daripada laki-laki dalam dua hal. Ini unggulnya dulu. Satu, pakai seragam. Laki-laki jarang pakai seragam, kecuali panitia kurban. Ya kan? Pengajian seragam mana ada? Ada juga itu, kalau kundangan itu seragam. Ya, peci mending lah. Yang kedua, pengajian ibu-ibu disatukan dengan arisan. Kan penyemangat tuh, arisan. Tatang, siapa tahu saya yang dapat. Tatang jadi. Tuh, lebih unggul. Portalnya satu saja yang akan memperosokkan perempuan masuk neraka, hubungan. Komunikasi sesama manusia, buruk. Walaupun dia intens, tapi sama suami komunikasinya kurang. Dengan sesama teman, sering cemburu, iri hati. Sering memposting hal-hal yang tidak menyejukkan. Kalau kita posting itu yang menyejukkan. Ya Allah, ampunilah kesalahanku kepada teman-teman. Jangan begini, semua teman gak ada peduli sama saya. Jangan diposting begitu, jangan itu gak enak orang dengarnya. Posting itu kan dilihat semua orang. Ya, kalau bisa posting itu doa, ya Allah, ngakui kelemahan, ya Allah, betapa bodohnya aku berusaha memperbaiki diri. Posting boleh. Tapi kalau postingnya menyakitkan, wah semua orang meninggalkan saya, sepertinya saya nggak penting, diposting pisan. Aduh, udah orang ngeliat ini. Sedih, menyedih. Jangan membagi kesedihan pada orang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ungkapkan yang baik-baik. Kalau bakalnya kita nggak bisa, tipe orang yang nggak bisa ngomong lurus, jangan ngomong. Kan Rasulullah begitu, ya. Kalau Anda nggak bisa ngomong baik, falyaqul khairan aw liyasmut. Bicaralah dengan bicara kata-kata yang baik. Kita perlu keahlian untuk mengatur kata-kata supaya orang dengernya jangan sakit. Perlu keahlian untuk menyusun kata-kata supaya orang dengar nggak sakit. Nah, maka kita perlu memperkaya perbendaharaan kata-kata yang menyejukkan. Jadi jangan menyakitkan. Jangan keceplosan. Kalau kita sekali dua kali gak bisa juga, udah jangan ngomong. Diem aja udah. Sebab kalau saya ngomong selalu menyakiti. Jangan ngomong. Tuh ya, jadi kebanyakan kata Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, apa yang paling cepat mengantarkan orang ke surga? Rasulullah mengatakan, at-taqwa wa husnul khuluq. Takwa dan akhlak yang baik. Apa yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka? Dua rongga katanya. Yaitu mulut dan di bawah perut. Al-fam wal farj. Ya, mulut dan farji, kelamin. Itu yang paling banyak menyebabkan orang nyemplung neraka. Nah, artinya kita mengatur kata-kata kita. Kata-kata yang baik, ucapkan yang baik, itu perlu latihan. Ya. Nah ini,
Jadi dalam pergaulan tolong kita perbaiki. Berteman itu kita perlu. Bersahabat kita perlu. Sebab suatu saat nanti kita diadili oleh Allah, kita butuh saksi. Contohnya Pak Andi diadili. Pak Andi, apa betul Anda orang baik? Pak Andi pasti akan, iya dong. Masa saya orang jahat? Saya orang baik. Ya soal jawab itu hak setiap orang. Ya kan? Hak setiap orang. Tapi persoalannya buktinya mana? Mana bukti bahwa Bapak orang baik itu mana? Nah, kita kan perlu teman, ngelirik teman. Lah kalau temennya dilirik sama kita melengos gimana? Pasti bakal nanya saya enggak. Nah, begitu gimana? Nah, makanya kita perlu ya, sebab pada saat itu mulut kita dibungkam. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami membungkam afwahihim, mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka perbuat. Nah, kita perlu teman. Ya. Jadi pendapat ini dikuatkan oleh banyak fenomena. Suatu saat ada orang mengiring jenazah. Sahabat banyak ngomong, wah ini jenazah orang baik ini. Masa hidupnya dia banyak nolong orang, ramah. Lalu Rasulullah mengatakan wajabat. Pada momen yang lain, jenazah diusung lagi, tapi berbeda. Kali ini orang jahat. Oh, orang juga banyak ngomong, wah ini orang jahat banget. Kata-katanya kasar, dan sebagainya. Rasulullah juga berkomentar wajabat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa sih nggak ngerti wajabat itu apa itu? Perasaan setiap jenazah lewat wajabat, apa maksud? Maksud wajabat itu wajib itu. Jadi tadi jenazah yang lewat, Anda berkomentar itu jenazah orang baik. Maka komentar Anda ini menyebabkan orang itu masuk surga. Sementara jenazah yang lain, Anda komentar dia orang tidak baik, jahat dan sebagainya. Itu menjadi penyebab dia masuk neraka. Jadi tergambar dari peristiwa ini, hidup kita itu juga ditentukan oleh orang lain. Kita tidak boleh egois. Menurut saya nggak nyakitin sih, tapi yang dinilai bukan saya, dia. Yang denger itu loh. Ya, lawan bicara kita, menanggapi kita itu menyakitkan. Kita boleh saja berkilah, saya nggak niat menyakiti, ya tapi omongan Anda itu menyakiti. Nah itu, dan kita harusnya sorotannya dari sana gitu. Ya, seperti wabil walidaini ihsana. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, ditempatkan setelah ibadah kepada Allah. Anik budullah, beribadahlah kepada Allah, wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada dua orang tua. Bakti kepada orang tua ini tidak disebut dengan ihsan. Naik lagi namanya bir. Maka baik para orang tua namanya birrul walidain. Birrul walidain adalah tingkat kebaikan nomor 1. Jadi kebaikan yang paling unggul Anda berikan pada kedua orang tua. Kedua orang tua ini menggunakan ba depannya. Wabil walidain. Menurut grammar, ba yang ada pada bil walidain itu namanya ilsaq hakiki. Nempelnya nempel benar. Jadi kita baik pada orang tua itu bersentuhan. Bukan dengan perwakilan. Harus langsung. Bukan begini, ketemu sama bapak sama ibu nggak? Ketemu, salam ya, jangan begitu. Langsung ditelepon. Mubashir namanya. Ya. Jadi langsung. Kalau memberi, langsung. Berkata-kata langsung, jangan perwakilan. Jadi artinya begini, kita selaku anak kadang-kadang dihadapkan pada kesibukan.
Ya, sesibuk apapun Anda, kita harus sempatkan bertemu orang tua. Nah, makanya itu perilaku mudik itu terpuji, asal mudiknya bukan pamer. Mudiknya itu untuk ziarah kepada orang tua, silaturahmi, bukan untuk pamer, bukan. Kita berhasil di kota nih. Wow, orang kampung pada takjub, ya, pada merasa cemburu dengan kita. Kita memamerkan kekayaan kita. Nggak punya mobil, sewa mobil. Contohnya gitu. Pokoknya mobil yang bagus saja, nggak tahu nyewa. Bajunya juga dapat pinjem. Hanya untuk jaga image. Ini tidak baik. Ya, jadi kalau kita niat ziarah, silaturahmi itu bagus. Nah, kita kembali. Yang kedua, khianatun nafsi. Khianatun nafsi, berkhianat pada diri kita. Kita, pada diri kita ini ada hak dan kewajiban. Kita tidak boleh mengarahkan tubuh kita ini selalu melakukan kewajiban, tapi haknya tidak diberi. Haknya tidak diberi. Contohnya hak untuk sehat. Tubuh kita membutuhkan oksigen, membutuhkan gerak. Kita harus ikut kebutuhan tubuh, apa nutrisi, ya, vitamin untuk supaya tubuh kita sehat. Nah, itu kita harus penuhi. Apa kewajiban kita, hak tubuh kita. Maksudnya itu jangan diforsir lah singkatnya. Mislima waqabatul muslimin mirafas ila nisa lailatul siyam. Nah, di antara kata di sini ya, khianat di malam puasa katanya. Dalam Quran disebutkan begini. Uhilla lakum lailatas siyami rafas ila nisaikum. Di malam puasa dihalalkan untuk kalian, ya, mencampuri istri-istri. Tuh. Mereka adalah pakaianmu, kamu pakaian mereka. Tapi kemudian ayatnya mengatakan alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu kamu sudah berkhianat pada dirimu. Kenapa ada ayat begini tentang hubungan suami pada istri? Nah, ternyata dulu asbabun nuzulnya, konteks ayat ini kaitannya dengan orang-orang sahabat-sahabat Rasul itu menganggap puasa seperti orang Yahudi. Gimana puasanya Yahudi? Puasanya Yahudi setelah berbuka, ya, kalau keburu tidur itu sudah dianggap puasa lagi, walaupun belum subuh. Jadi ketiduran nih, saking capeknya ya, siangnya kerja, begitu buka dia makan, cukup besar porsinya, ngantuk, kan biasanya begitu ngantuk. Ketiduran, maka sudah tidak boleh makan minum lagi. Berlanjut ke hari berikutnya. Nah, suatu saat ada sahabat yang kelajon. Ya, artinya apa? Keterlanjuran. Dia bercampur dengan istrinya. Bercampur dengan istrinya karena kan punya hak otonom. Di bawah itu punya hak otonom. Kadang-kadang kepalanya tidur dia bangun. Nah, begitu ingat, waduh, tadi saya udah makan. Itu ceritanya begitu. Ini ayat ini. Ingat-ingat sudah makan nggak taunya. Aduh, dosa saya ini kalau begini. Datanglah pada Rasulullah. Turun ayat ini. Jadi puasa itu beda kita dengan Yahudi. Kalau puasa kita itu dari subuh sampai maghrib. Adapun maghrib sampai subuh bebas. Orang Yahudi nggak begitu. Jadi umat Islam ini diringankan. Ya, jadi kalau Yahudi itu keburu tidur sudah mulai lagi. Tuh. Maka Allah tahu kamu berkhianat. Boleh jadi ini juga mendramatisir. Karena urusan begitu kan urusan malu-maluin gitulah kalau mau nanya. Ya Rasulullah, puasa kan siang malam gimana? Boleh nggak? Kan malu mau nanya gitu kan ya?
maka dibuat drama. Dibuat drama begini. Ya, seakan-akan tidak sengaja gitu kan. Allah tahu. Tuh. Allah tahu kamu sengaja, cuma dibuat ini. Iya, skenario gitu kan. Allah, tahulah udah. Nah, cerita gini. Allah tahu annakum kuntum takhtanu anfusakum, bahwa kalian telah berkhianat pada diri. Jadi tubuh kita membutuhkan, disebut dengan apa? Kebutuhan biologis. Yang namanya kebutuhan biologis itu kan makan, minum, dan seks. Ini kan pembatal utama dari puasa kan? Dalam ayat begini, Allah sangat cantik sekali menyusun kalimat begini. Kulu washrabu, makan dan minum, nggak disebut hubungannya. Hubungannya nggak disebut. Makan dan minumlah sehingga jelas bagimu mana benang hitam, mana benang putih. Jadi silahkan kamu berhubungan, melakukan apa? Pemenuhan terhadap kebutuhan hidup, ya, kebutuhan biologis, makan, minum, santai. Silahkan lakukan itu sampai sahur, sampai subuh. Silahkan. Jadi dibuatlah oleh ahli fikih, bagaimana tuh kalau lagi berhubungan tiba-tiba azan, ya udah dilepas saja. Batal nggak? Ya nggak batal, asal yang penting sebelum terjadi subuh kan. Aduh, ini waktunya udah terlambat gitu kan. Maka itu dibuatlah hukum bagaimana kita memulai puasa dalam kondisi junub. Ya, boleh jadi kan ketiduran tuh, ketiduran. Inilah egoisnya laki-laki katanya. Dalam berhubungan badan, laki-laki itu egois. Setelah terpenuhi tidur dia. Istrinya belum puas. Menurut cerita-cerita, ada perempuan yang tidak merasakan hubungan seks sampai tuanya. Saya nggak merasakan apa sih enaknya. Pengakuan perempuan. Ini sikap egois dari laki-laki. Kata Imam Ghazali, kalau saja laki-laki itu tidak diberi nafsu, semuanya nggak bakal punya anak, malas. Ya, untuk memenuhi kebutuhan seks itu, kalau tidak diberi nafsu oleh Allah, dia nggak bakal mau. Maka terlihat nih orang Barat nih, di Barat, Jepang, negara-negara maju, ya mereka yang penting kebutuhan seksnya terpenuhi, tapi dia nggak punya anak, nggak mau punya anak. Nah, di dunia Islam tidak terjadi krisis anak, sebab susahnya anaknya banyak. Gitu. Susahnya aja. Oh mau senangnya mah. Tidak ada krisis, apa itu istilahnya? Populasi. Kita tidak punya krisis populasi. Di Eropa sudah mulai krisis populasi, sehingga dia merangkul pendatang supaya mau menjadi warga negara, termasuk Singapura. Nah, kemarin kan beramai-ramai itu pemuda kita meninggalkan Indonesia menjadi warga negara Singapura, terutama yang mereka lama di sana, sekolah di sana, jadi TKW di sana, TKI di sana. Oh dia berasa nyaman lah, Indonesia ruwet. Ketika ada peluang menjadi warga negara sana, dia menjadi warga negara sana, termasuk yang punya Indo-Indo itu. Sampai jenazahnya pun nggak mau dikubur di Indonesia. Yang punya Indo Mobil, Indomart, grup Indo. Ya, Paman Lim, marganya sama sama saya. Beda sedikit. Beda sedikit. Marganya sama. Itu sampai memilih Singapura sebagai kuburan. Dia nggak mau di Indonesia. Sampai segitunya. Nah, jadi di Eropa itu yang tidak tahu masa depan, ngarang dewek, kena batunya dia. Contohnya tadi, satu, itu yang kedua rasis. Rasis di dalam Islam tidak ada. Kita tidak kenal kelas. Siapapun yang ahli, dia bisa menjadi ulama. Siapapun yang duluan, dia boleh di soft awal. Yang penting jangan mengganggu kan.
silahkan. Kita tidak boleh menggusur dia. Tapi di tempat lain, tuh, katanya rasis pertama kali didemokan oleh iblis. Dosa yang dibawa oleh iblis terjadi di dunia pertama kali adalah rasis. Jadi rasis itu dosa pertama di dunia. Ya, ketika iblis ditanya, lima khalaqta, kenapa kamu mana antas sujud? Aku suruh sujud gak mau. Id amartuk, ketika aku menyuruhmu. Iblis menjawab, ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Lebih baik apa? Bukan prestasinya, asal usulnya. Khalaqtani min nar. Bukan, kalau saya lebih pintar, saya belajar duluan, gak begitu. Kalau dalam Islam bisa dimenangin, karena takwa kan, bagaimanapun manusia dengan manusia tidak sama, tapi kalau ketidaksamaan ini karena takwa, Allah restui. Takwa. Karena Allah menyatakan, inna akramakum indal atqakum, sesungguhnya yang lebih mulia. Nah, kan pakai akroma. Akroma itu isim tafdhil, artinya lebih. Kelebihan orang dengan orang lain karena takwa, itu direstui oleh Allah. Karena itu ada ayat fastabiqul khairat, berlomba-lombalah, kan pengunggul-unggul. Ya, kita balapan istilahnya. Direstui oleh Allah, asal fil khairat, dalam kebaikan. Tapi kalau dalam kasta, ya isinya keturunan tidak boleh. Maka dalam Islam tidak ada. Tuh, tidak ada perbedaan kelas. Ini tidak kita dapati pada agama lain. Contohnya pada Hindu, jangan pernah mimpi kasta paling rendah, Sudra, ya akan menjadi pendeta. Tidak mungkin. Yang menjadi pendeta, kasta Brahmana. Tapi kalau Anda Muslim, walaupun anak pemulung, ya profesi apalah. Kita nggak boleh pemulung itu sebagai profesi terendah ya, karena ternyata pemulung-pemulung banyak yang kaya. Ya kan? Kita kelihatannya mungut-mungut doang rendah. Itu kalau jadi juragan juga, waduh kaya raya. Jadi jangan rendahkan. Kalau skalanya besar, dulu pertama kali air mineral, air minum dipasarkan. Banyak orang tertawa. Ya, air minum kok dijual? Dulu pertama kali kemasan tuh. Minum itu sepele. Terus sekarang menjadi perusahaan raksasa. Ternyata orang butuh air. Dia berarti melihat celah bisnis. Apalagi lah yang orang pandang rendah, ternyata bisa menggurita. Contohnya yang punya Transmart. Tuh. Lihat awal karirnya. Tukang fotokopi. Itu cerita itu. Khairul Tanjung. Cerita tuh. Kita lihat keberhasilan beliau dari mana. Dari tukang fotokopi. Tapi beliau mendidik anaknya tidak boleh modal, tidak boleh dimodali, cari sendiri. Bagusnya begitu. Nah, banyak orang tua memang menginginkan anak itu senang, betul. Kita kerja untuk anak, betul. Tapi kalau Anda memanjakan anak, ingat Anda akan tiada. Ketika kita nggak ada, anak kita tidak cukup dewasa. Ini yang mengkhawatirkan. Tapi kalau kita punya simpenan, dia sudah dewasa kita kasih, bagus, bagus. Maksudnya kalau kita tidak didik, kan kita nanti nggak ada. Terus siapa yang akan membackup dia selanjutnya? Kalau nggak ada kita, ini sangat bahaya. Ya, jadi kita tidak boleh memanjakan anak, betapapun kita sayang. Contohnya kalau dia nggak sholat, sudah waktunya 10 tahun, kita harus beri peringatan. Walaupun kita kesian, udah ngantuk banget kayaknya. Kita tidak boleh. Dalam surat 24, wa ta'khudkum ra'fatun fi dinillah. Jangan mengedepankan rasa kasihan sehingga Anda tidak menjalankan perintah Allah. Cuman ngebangunin aja malas kita. Lama-lama dia tumbuh, nanti dewasa, malas sholat jadinya. Gak boleh, harus disiplin tinggi. Ya, makanya itu anak saya terinspirasi, dia masuk di jurusan matematika. Dia sarjana matematika ITB. Ketika diwawancara, Teteh kok bisa tertarik masuk matematika itu dari mana? Dari papa saya. Wah, nama saya dipanggil juga. Walaupun guru madrasah.
Ya kan? Guru madrasah mana bisa melahirkan sarjana eksakta. Nggak kepikiran dah. Dia terinspirasi oleh saya. Karena saya juga terinspirasi oleh guru saya, dia nular. Ya, yaitu Dr. Baihaqi dari Aceh. Kata dia, ingat Syarif, kunci ilmu di dunia ini ada dua. Kuncinya ilmu. Anda pegang kunci akan masuk ke gudang. Gudangnya ilmu. Apa itu? Pertama bahasa, yang kedua filsafat. Tangan kanan filsafat itu matematika, artinya berpikir logis, berpikir sehat. Ya, kamu sekolah ilmu berpikir sehat. Tangan kanannya matematika. Matematika itu mengajarkan orang berpikir rasional, logis. A ditambah A sama dengan 2A. Logis. Terus diajar. Maka dia ngambil matematika. Jadi kalau termasuk dengan punya matematika melawan saya. Termasuk melawan saya. Ya maksudnya menyadarkan saya. Ya dengan apa rasionalnya itu kadang-kadang dia artinya mendebat saya. Ya nggak masalah. Kita didebat oleh orang-orang dekat itu adalah kita vitamin disadarkan. Sebab kita tidak bebas dari luput ya. Nah, contohnya saya terjun lagi ke dunia ngajar juga disadarkan sama dia. Karena saya lihat ustadz-ustadz ini cenderung menjadi pengemis, nyusahin orang. Kalau dakwah komersil, saya lihat di mana buruk. Saya ingin berdakwah memberi, bukan minta. Contohnya Felix Shaw. Felix Shaw, dia kan berdakwah nggak pernah minta, memberi, dia memberi. Tapi ada dukungan dana dari ayahnya. Kalau saya kan enggak. Kaya, udah kamu dakwah aja kemana, udah jangan minta. Kalau saya nggak ada. Jadi prinsip setiap orang kan butuh biaya. Nah ini, jadi saya pengen kaya dulu, nanti saya kayak dia. Tujuannya begitu. Tapi nggak kaya-kaya sih. Umur makin nambah, waduh, banting setirnya harusnya nih. Nanti terlambat saya. Nah itu manuver. Nah mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Mudah-mudahan Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Khusus kepada anak-anak kita doakan semoga nasib mereka lebih baik daripada kita. Dimudahkan oleh Allah, diberkahi, serta ditakdirkan menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.